Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang analisis isu kontemporer yang bertajuk pandemi COVID-19. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Mbak Dorol Komariah Rista Andaruni, yang kedua ada Mbak Dwi Lestari, yang ketiga ada Mbak Ida Ayu Devi Aryani, lalu ada Mbak Eta Ferdita, dan yang terakhir ada saya sendiri, Safitri Febrianti Astuti. Nah, dalam presentasi kami kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang bagaimana sih COVID-19 ini mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan. Yang pertama ada aspek kesehatan, yang kedua ada sosial budaya, dan yang terakhir ada aspek pendidikan. Untuk lebih lengkapnya akan dipresentasikan oleh teman-teman kami. Untuk presentasi yang pertama, diserahkan kepada Mbak Rista untuk aspek kesehatan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang isu kontemporer terkait kesehatan. Tetapi sebelumnya kita membahas sedikit tentang apa saja yang akan dibahas tentang isu kontemporer. Yang pertama itu adalah isu kritikal yang bisa dilihat dari bagaimana isu saat ini, bagaimana perkembangan isu, kemudian bagaimana isu potensial yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menganalisis isu tersebut dengan cara menggunakan teknik lapisan. Selanjutnya baru kita akan mengetahui tentang solusi apa yang terkait dari isu yang akan kita ambil. Lanjut. Nah, di sini ada peta sebaran jumlah COVID ya pada COVID Mataram pada tahun 2021, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Di sini diambil adalah di Kota Mataram. Di sini terlihat bahwa yang terkonfirmasi positif itu berjumlah 4.182 orang. Ya, kemudian yang mengalami pelaku perjalanan itu 2.648, yang kasus suspek itu terdiri dari 2.944 orang. Berarti di sini mengalami peningkatan ya khusus untuk Kota Mataram. Lanjut. Di sini terlihat ada 3 warna ya. Ada 1 warna yang berwarna merah. Di sini menandakan bahwa jumlah data COVID yang meninggal yang terdiri dari yang paling banyak itu bisa kita lihat ini adalah di Kota Mataram, yang kedua itu di Lombok Tengah, Lombok Barat dan sekitarnya, kemudian masuk ke daerah Sumbawa dan Bima. Ya, lanjut. Nah, sedangkan di sini terlihat ada 3 bagian. Yang berwarna merah itu adalah data pasien COVID yang meninggal. Yang berwarna hijau itu adalah data pasien COVID yang sudah sembuh. Dan yang berwarna kuning itu adalah data pasien COVID yang masih dalam rawat jalan. Nah, berarti di sini yang meningkat itu atau mengalami peningkatan itu adalah yang berwarna merah ya. Jadi dia mengalami peningkatan pasien COVID yang terkonfirmasi meninggal. Oke, lanjut. Oke, nah di sini dalam kelompok ini akan membahas 4, tetapi di sini saya akan membahas kesehatan dalam bidang angka kasus kelahiran. Yang kita tahu bahwa angka kelahiran itu adalah frekuensi kelahiran hidup dalam suatu populasi. Jadi angka kelahiran dihitung dengan jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk setiap tahunnya. Kemudian dari angka kelahiran itu yang terlalu meningkat akan memberikan dampak yang sangat spesifik terhadap masyarakat. Contohnya misalnya terjadi peningkatan kasus trafficking anak, kemudian terjadi peningkatan kasus eksploitasi pada anak. Kemudian dari dampak yang terjadi itu, solusi yang kita berikan atau yang telah ada, yang kita bisa berikan kepada masyarakat itu adalah yang pertama, kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemerintah ya, pemerintah yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu aktif mengikuti KB atau menggunakan KB khususnya pada pasangan usia subur. Kemudian yang kedua, bagaimana edukasi yang penting untuk memberikan manfaat pada menjarangkan kehamilan. Nah, jadi solusi seperti ini yang perlu kita terapkan kepada masyarakat ya, khususnya pada pandemi COVID yang mengalami angka kasus kelahiran yang sangat tinggi. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk angka kelahiran. Mungkin yang akan melanjutkan terkait kesehatan selanjutnya kepada moderator saya serahkan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mbak Rista atas penjelasannya. Untuk membahas tentang kesehatan lebih lanjut, akan dilanjutkan presentasinya oleh Mbak Dwi. Kepada Mbak Dwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas bagaimana, next slide dulu ya. Oke, di sini saya akan membahas bagaimana kesehatan itu dipengaruhi oleh COVID itu sendiri ya. Jadi COVID ini mempengaruhi angka kesakitan dan angka kematian. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu angka kesakitan dan angka kematian. Angka kesakitan atau morbiditas ini merupakan indikator penting ya yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Sedangkan kalau angka kematian atau mortality ini merupakan ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu secara sederhana, sehingga mortalitas ini merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun akibat kematian secara alami. Dan di sini pandemi COVID ini bisa mempengaruhi dari meningkatnya angka kesakitan maupun angka kematian. Terbukti dari data COVID-19 di NTB yang didapatkan dari sumber corona.provinsintb.go.id didapatkan bahwa update terakhir untuk tanggal 6 Juli tahun 2021 pukul 21.17 waktu Indonesia bagian tengah didapatkan adalah pasien yang dirawat sebanyak 766 orang atau sekitar 5,10%, sementara pasien yang sembuh yaitu sebanyak 13.643 atau sekitar 90,79%. Dan yang meninggal adalah sebanyak 618 atau sekitar 411%, dengan total keseluruhan sebanyak 15.027 kasus. Di sini kita bisa mengetahui ya kenapa bisa terjadi angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Ini biasanya diakibatkan karena tingkat mobilitas penduduk yang tinggi antar daerah merupakan salah satu mata rantai penularan yang sangat sulit untuk diputus, termasuk di NTB. Kemudian yang kedua adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya adalah kasus ini biasanya meningkat seiring dengan bertambahnya kasus positif terkonfirmasi, sehingga semakin banyak orang yang terkonfirmasi positif, maka semakin banyak pula kasus yang akan didapatkan atau resiko orang-orang yang akan menderita lagi. Kemudian, siapa saja orang yang berisiko untuk mengalami COVID itu sendiri, yaitu semua masyarakat, terutama individu yang berisiko tinggi seperti ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Namun seiring dengan adanya mutasi baru, varian Corona Delta, maka semua lapisan masyarakat, baik itu dari kalangan anak-anak, bayi maupun dewasa maupun lansia akan risiko untuk terjangkit seperti itu. Kemudian untuk saat ini memang lokasi tertinggi kasus COVID-19 ini berpusat di Jawa dan Bali, sehingga pemerintah berusaha untuk menekan laju penularan virus corona dengan adanya PPKM ya, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PP untuk daerah darurat Jawa dan Bali. Next slide. Baik, ini untuk dampaknya ya terhadap kesehatan, yaitu pertama ya, semakin banyaknya masyarakat yang akan terpapar COVID-19, kemudian adanya peningkatan dari anak-anak yang akan mengalami yatim piatu, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rista terkait dengan peningkatnya kasus trafficking anak dan meningkatnya kasus eksploitasi anak. Next slide. Rekomendasi atau solusi yang dicoba kami buat, yaitu yang pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menetapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dengan 5M, kemudian memberikan sosialisasi tentang penggunaan KB dalam menjarakkan kehamilan. Next slide. Baik, ini adalah hasil teknik penapisan APKL yang kami lakukan.
di mana sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan teknik apisan ya. Yang pertama dari aktual, di mana ini benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian kekalayakan itu yang mempengaruhi atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian problematik itu terkait dengan isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya, dan kekalayakan itu seperti maksud akar, realistis, relevan, dan dapat memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini dari hasil diskusi kami didapatkan bahwa kurangnya efektivitas pembelajaran daring itu mendapatkan skor 18, kemudian meningkatnya angka kesakitan dan kematian itu mendapatkan skor 19, kemudian meningkatnya angka kasus kelahiran dengan skor 17, dan tingginya angka work from home itu sekitar 15, di mana dengan total keseluruhan yang kita dapatkan, yang pertama adalah meningkatnya angka kasus kesakitan dan kematian. Next slide. Ini analisis SWOT yang berusaha yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah dari strength-nya ada kebijakan undang-undang tentang KB, kemudian edukasi pentingnya KB, kemudian vaksinasi gratis dan populasi dan sampel. Kemudian untuk opportunities, kita berusaha untuk membuat kampung sehat dan siaga bencana, kemudian menyebarkan informasi yang benar secara masif melalui media sosial, kemudian memblok akun-akun penyebar hoax. Kemudian ada weakness-nya adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk mau menerapkan protokol kesehatan, kemudian sulitnya mengontrol mobilitas, dan threat-nya ada atau ancaman seperti herd immunity yang tidak terbentuk, kemudian penderita pandemik ini akan berlangsung lebih lama, dan mortalitas pasti akan lebih meningkat, dan informasi hoax akan lebih berkembang pesat, dan ekonomi akan kolaps. Next slide. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Mbak Devi. Terima kasih, moderator. Terima kasih ya Mbak Dwi atas penjelasannya. Yang untuk selanjutnya adalah di bidang sosial budaya yang akan saya jelaskan sendiri. Di bidang sosial budaya kami mengangkat tentang WFH atau work from home. Jadi pengertiannya sendiri, work from home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan para pekerja lainnya. Menurut Crosby dan Moore tahun 2004, bekerja dari rumah berarti pekerjaan berbayar yang dilakukan terutama dari rumah. Dan itu biasanya minimal 20 jam per minggu. Bagaimana sih proses WFH ini, bagaimana prosesnya dapat terjadi WFH? Proses WFH biasanya dilakukan dengan izin dari instansi atau perusahaan tempat kita bekerja. Tapi hal ini tidak berlaku untuk para freelancer. Berdasarkan namanya sendiri, setelah mendapat izin dari instansi atau perusahaan, segala pekerjaan bisa dikerjakan secara jarak jauh atau secara remote dari rumah atau tempat yang dimana kita merasa nyaman. Lalu tata cara WFH sendiri biasanya sudah ditentukan secara internal oleh perusahaan, misalkan mulai dari absen pagi sore, lalu harus mengupdate pekerjaan yang dikerjakan dalam hari itu, dan memberikan laporan harian kepada atasan dan sebagainya. Lalu kapan sih WFH ini mulai diterapkan? Biasanya WFH ini mulai diterapkan ketika tinggi negara atau presiden, khususnya Bapak Joko Widodo, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan PPKM. Untuk yang terbaru ini terjadi PPKM di darurat mikro yang dihimbau oleh Presiden Jokowi yang berlaku mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 di lingkungan Jawa Bali. Namun dari hasil PPKM yang dihimbaukan Pak Jokowi walaupun hanya untuk Jawa Bali, pastinya akan berpengaruh kepada wilayah lainnya juga, tidak terkecuali yang ada di NTB. Untuk di NTB sendiri, Bapak Gubernur sudah menerbitkan Surat Edaran nomor 18007 tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 5 sampai 20 Juli 2021, di mana isinya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam himbauan Bapak Presiden. Di mana kita bisa melakukan WFH? Biasanya kita melakukan WFH bisa di mana saja kecuali di kantor, karena namanya work from home, bukan work from office, bukan WFO. Jadi bisa dari mana saja, bisa dari rumah atau tempat kita tinggal atau dimanapun itu, asal kita bisa merasa nyaman dan kita sebisa mungkin tidak dalam kerumunan dan tidak melakukan mobilitas yang tinggi. Siapa saja pelaku WFH? Pelaku WFH itu bisa pegawai dari sektor perkantoran kecuali sektor esensial seperti kesehatan,
yang boleh beroperasi 100%, namun harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selanjutnya yang sebagai pelaku dari WFH sendiri, itu juga ada di kasus di sektor pendidikan, yaitu pada guru dan siswa, di mana ini lebih lanjutnya akan dijelaskan di aspek pendidikan. Mengapa WFH perlu dilaksanakan? Berdasarkan data yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rista dan Mbak Dwi, saat ini COVID-19 juga sudah mulai masuk gelombang kedua di Indonesia, di mana gelombang kedua ini juga angkanya jauh lebih tinggi, 2 kali lipat daripada ketika gelombang pertama. Ini ada beberapa data yang saya himpun dari salah satu akun di Instagram, itu akun Pandemic Talks yang biasanya mengupdate tentang isu-isu corona. Dapat dilihat mulai tanggal 6 Juli terdapat 31.000 kasus terkonfirmasi dan 728 kasus kematian terkonfirmasi tanggal 6 kemarin. Ini juga semua merupakan angka tertinggi selama pandemi COVID ini berlangsung di Indonesia. Ini untuk data di Indonesia secara keseluruhan. Jadi mengapa harus dilakukan WFH? Karena yaitu tadi, karena COVID sedang dalam tinggi-tingginya, sehingga kita bagaimana caranya untuk menekankan angka terkonfirmasi dan angka kematian, salah satunya dengan menerapkan WFH untuk para pekerja di aspek perkantoran gitu. Jadi berdasarkan angka di atas juga, di NTP juga berpengaruh sehingga harus dilakukan WFH mulai dipikirkan seperti himbauan dari Bapak Gubernur. Selanjutnya dampak dari WFH sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Eta. Pada Mbak Eta, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Berdasarkan penjelasan tadi tentang WFH sendiri, tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mengurangi mobilitas sehingga bisa menekan angka COVID-19. Kemudian yang kedua, waktu untuk keluarga juga lebih banyak karena fleksibilitas kita bekerja. Kemudian kita juga bisa mengurangi biaya transportasi, work-life balance, karena balik lagi kayak tadi sudah kita jelaskan bahwa ada lebih fleksibel kita melakukan pekerjaan kita. Kemudian juga kita mengurangi polusi udara, kemacetan berkurang seperti itu. Akan tetapi ada juga dampak negatifnya, seperti timbulnya kelelahan ya karena jam kerja yang semakin fleksibel dan tidak tahu aturan. Pengeluaran bertambah karena harus menyiapkan persiapan untuk WFH seperti kuota, PC, komputer, HP baru, listrik, dan perlengkapan lainnya. Makanan juga termasuk seperti itu. Kemudian mempengaruhi pada performa pelayanan. Bisa jadi produktivitas instansi berkurang, terutama untuk produsen. Kemudian kita juga kehilangan motivasi kerja. Kemudian komunikasi dengan rekan kerja juga akan terganggu. Tidak semua ranah pekerjaan dapat menerapkan WFH. Seperti itu. Next. Nah, dari dampak negatif tersebut, kita bisa menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, mungkin perlunya perjanjian dan kesepakatan cara kerja secara internal bagi perusahaan atau instansi yang menerapkan WFH. Kemudian mengatur keuangan agar tidak over budget. Kemudian mencari cara alternatif untuk menggantikan performa pelayanan yang biasanya tatap muka, kemudian harus dilakukan secara daring. Kemudian beradaptasi dengan teknologi yang kita gunakan. Kemudian menjaga komunikasi dengan customer, terutama bagi sektor ekonomi yang menghasilkan produk. Kemudian mencari alternatif untuk memasarkan produk agar permintaan barangnya terjaga. Seperti misalnya kita bisa berjualan online seperti itu. Kemudian mencari motivasi kerja agar tetap memiliki motivasi untuk melakukan pekerjaan agar tetap menjadi produktif dengan menetapkan target harian kerja. Kemudian mencari jalan agar komunikasi bisa berjalan lancar, bisa dengan cara memperbaiki koneksi, mempelajari aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi seperti kita saat ini, bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet, bisa dengan Duo, atau video call melalui WA atau Instagram, Telegram, seperti itu. Next. Okay. Terima kasih kepada Mbak Eta atas penjelasannya, dan untuk aspek yang terakhir yaitu aspek pendidikan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Devi. Kepada Mbak Devi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekarang tentang dunia pendidikan, di mana dalam dunia pendidikan metode pelaksanaan dalam panduan pembelajaran jarak jauh. Karena kita ketahui bersama bahwa semenjak pandemi COVID ini, sekolah itu menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah,
Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah disediakan. Adapun misalnya WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kapan pembelajaran daring tersebut diterapkan atau mulai diterapkan? Pada tanggal 24 Maret 2020, Mendikbud menerbitkan SE tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa? Siapa yang terlibat dalam proses pembelajaran daring tersebut? Di mana yang terlibat adalah guru sudah pasti, setelah itu ada siswa, orang tua terlibat secara tidak langsung, kepala sekolah juga terlibat secara tidak langsung. Orang tua dan kepala sekolah menjadi orang yang terlibat untuk membantu proses pembelajaran daring agar berjalan secara efektif. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan proses pembelajaran daring? Yang pertama, bahan pembelajaran harus disiapkan oleh guru. Selanjutnya, menentukan media online yang akan digunakan. Selanjutnya, siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, dan guru pun mementoring tugas tersebut, lalu di akhir pembelajaran akan memberikan umpan balik. Karena proses pembelajaran daring tersebut tidak dapat diawasi secara langsung oleh guru, maka ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan. Antara lain, dalam KBM, itu tidak akan berjalan secara efektif. Selanjutnya, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang berakibat pada nilai siswa yang akan menurun. Dan orang tua juga akan membutuhkan biaya tambahan pendidikan bagi anaknya karena untuk anak yang tidak memahami materi, solusinya adalah mengikuti bimbingan belajar di luar jam sekolah. Adapun solusi yang ditawarkan antara lain bantuan pemerintah dan sekolah, di mana pemerintah memberikan bantuan mungkin kuota internet, dan selanjutnya menerapkan metode-metode yang bervariasi sehingga siswa tidak bosan saat mengikuti pembelajaran daring, memiliki perangkat yang mumpuni seperti handphone atau laptop, selanjutnya punya ruang sendiri. Artinya punya ruang sendiri, siswa harus memiliki ruangan sendiri dalam arti harus kondusif dan efektif. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi atas penjelasannya yang singkat, padat, dan sangat jelas sekali. Jadi mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.